Para hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah masuki bulan-bulan ibadah haji. Tahukah pian hikmah ibadah haji, hakikatnya, dan kemudian maksud dan tujuannya? Ibadah haji tidak lain dan bukan daripada kemudian hikmahnya adalah menyatukan kaum muslimin akan ketauhidan pengesaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala beserta penyembahannya, yang mana kita disatukan kesan silaturahmi. Jadi bukan semata-mata menunaikan, melaksanakan kelengkapan daripada rukun Islam. Jadi pada sejatinya banyak kaum muslimin tidak paham daripada mana-mana perintah Allah Ta'ala daripada urusan ubudiyahnya. Sejatinya di dalamnya ada nilai kemudian kekeluargaan, persaudaraan daripada silaturahmi. Daripada sehari kita disatukan dengan sembahyang 5 waktu sholat berjamaah yang hukumnya fardu kifayah. 5 itu dalam seminggu kita disatukan dengan sholat Jumat fardu ain, maka sampai disebut Sayyidul Ayyam, Idul Muslimin, hari lebarannya kaum muslimin secara umum. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian rahmati Allah Ta'ala, pentingnya ada silaturahmi, bukan sekedar melaksanakan menggugurkan kewajiban dan perintah Allah Ta'ala. Sampai kemudian ada sebuah riwayat atau makna daripada ibarat berkaitan dengan anjuran kita supaya bersatu menjaga silaturahmi. Jar Nabi Muhammad SAW daripada mana hadisnya, apabila di suatu kampung atau di suatu tempat 3 orang berkumpul, tidak dilaksanakan salat jamaah, illa istahwad alimus syaitan, kecuali kampung tersebut mudah dimangsa, mudah dibujuk, mudah dirayu, dan mudah diadu domba oleh setan. Sampai Nabi Muhammad SAW memberikan ilustrasi, innama ya'kulud dibbu minal ghanami al-qasiyah, sesungguhnya serigala itu akan memangsa domba apabila berpisah daripada kawanannya. Nah, ini silaturahmi, disatukan kita dengan berbagai bangsa bahasa. Nah, silaturahmi besar untuk jadi tamu Allah Ta'ala dipanggil. Kada ada beda kemudian warna kulit, bahasa. Ini satu. Gimana pian dengan silaturahmi? Jadi ibadah itu bukan semata-mata menggugurkan kewajiban, ada pesan moral dari Allah Ta'ala, yaitu apa? Jaga persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Satu. Itu daripada yaitu hikmah ibadah haji dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Yang kedua, maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuan ibadah haji tidak lain dan bukan melajari kita supaya kita berisi tawadu, berisi kemudian rendah hati, melepaskan atribut duniawi. Makanya kemudian Nabi Musa alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, suatu ketika beliau bermunajat Allah Ta'ala. Dan kan tahu Nabi Musa julukannya Kalimullah, yang bisa berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Seraya beliau mengatakan, aina ajiduka ya Allah, ya Rabb, di mana ulun bisa mendapati pian? Terdengar suara jawaban, ana inda munqasaru qulubuhum min ajli, aku itu berada pada hati-hati orang yang kemudian merendahkan hati, yang kemudian tidak merasa dirinya siapa-siapa dan apa-apa. Artinya tawaduk, rendah hati. Aku bersama mereka. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Man tawadda'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'allah. Barang siapa yang bisa tawadu akan diangkat Allah Ta'ala, dan barang siapa yang bisa kesombongan akan dijatuhkan Allah Ta'ala.
Ini tadi. Makanya Allah Ta'ala benci dengan orang yang berisi kemudian kesombongan. Karena orang berisi kesombongan ini kadang mengerti bahwa dirinya seorang hamba, pelayan, waninya pelayan, kemudian sombong dengan Tuhannya. Yang asalnya kadang ada diadakan Allah Ta'ala, yang asalnya tidak punya daya, kemudian diberi kekuatan Allah Ta'ala, yang asalnya nggak punya apa-apa, diberi anugerah Allah Ta'ala, bakal balik Allah Ta'ala, tapi menyalahgunakan kenikmatan yang diberikan Allah Ta'ala. Nah ini tadi tuh, ini kemudian apa? Dilatih tawadu. Nah, nih gimana kita dengan tawadu? Nah, yang ketiga, hadirin sekalian rahmatullah ta'ala. Lantas kemudian apa hakikatnya? Hakikat ibadah haji ada perjalanan ruhani untuk membersihkan jiwa ini. Makanya disebutkan pengertian haji itu qasdu baitillahil haram linnusuk, bermaksud, bertujuan mendatangi rumah Allah yang mulia untuk mengabdi lawan Allah Ta'ala. Makanya saat itu atribut-atribut duniawi semuanya kemudian harus dipacul, pakaian disamakan, bahkan apabila ada berbau duniawi ya terkena dam, pakaian semua putih, kada berjahit lagi, kada boleh pakai haruman, kada boleh beraksi-aksi. Nah, artinya apa? Semua manusia di pandangan Allah Ta'ala sama. Yang membedakan apa? Takwanya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ambillah bekal, bawalah bekal, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ini dia. Satu semuanya, sama semuanya. Kada ada eksekutif, kada ada komandan, kada ada presiden, kada ada menteri, gubernur, kada ada, sama. Ya. Dan yang paling mulia yaitu tadi ketakwanya, yang bisa tawaduknya tadi, yang menjaga tadi persaudaraannya tadi. Nah makanya Nabi SAW menjelaskan lagi, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala kadang melihat model rupa kalian, pesek, mancung, putih, hirang, gonol, kurus, kadang dilihat. Akan tetapi yang dilihat Ta'ala yaitu hatinya, kayak apa ikhlasnya, kayak apa kesungguhannya di dalam mencari berkah dan ridhaan Ta'ala, dan kayak apa amalannya, lurus apa kada, istiqomah apa kada, apa cuma pencintaan aja, mencari pangkat, ingin dipanggil Pak Haji. Nah Allah, nyatanya di lapangan banyak orang seperti itu. Nah hadirin sekalian rahmat Allah, jika orang mengenal hikmah, maksud, tujuan dan hakikat haji, apa jalan Nabi Muhammad SAW? Man hajja hadal bait wa lam yarfus wa lam yafsuq raja'a kayomin waladadu ummuh. Barang siapa yang mendatangi ini rumah suci, di itu dia tahu etikanya, adabnya, kada berkata-kata yang saruh, kata-kata yang kotor, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang dosa, maka dia pulang di kampung halamannya seperti ibu yang hanyar melahirkannya. Makanya puncaknya lagi apa jalan Nabi Muhammad? Al-hajrul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji yang baik, haji yang diterima, tidak ada balasan yang tepat dan layak kecuali menjadi penghuni surga. Dia akan di surga. Mabrur, baik. Nah, karena haji itu kan tamu Allah. Kebalikannya haji mabrur, mardud. Mardud itu yang ditolak. Nah, karena tidak tahu adab, tidak mengerti hikmah, maksud, tujuan dan hakikat ibadah, ditolak. Jangan disalahkan ibadah hajinya,
Itu kemudian ibadah yang suci. Tapi salahkan orangnya. Banyak orang wayahni di lapangan menilai sesuatu daripada orang per orang. Jangan dinilai di situ. Belum tentu orang semua menghidupkan tuntunan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tuntunan Allah Ta'ala sempurna, suci. Tapi oknum-oknum daripada pengakut agama Allah Ta'ala ini yang merusaknya. Paham? Nah, makanya sering di lapangan kita lihat ada orang kemudian mengatakan jarnya Pak Haji, jarnya Bu Hajjah, tapi panderannya kok kayak itu, sikapnya kayak itu. Nah, jangan terkejut, ini ketulahan. Kada bisa ditahu yang baik, ditolak, diusir daripada rahmah, berkah dan ridha Allah Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Mun haji mabrur, balasannya yang tepat adalah surga. Ini di mana? Naudzubillah min dzalik. Nah, pian bisa mengambil pemahaman kebalikannya kayak apa. Mudah-mudahan. Nah, para saudara kita yang hendak menunaikan ibadah haji diberi kesehatan, kekuatan, bisa mengambil hikmah, maksud, tujuan dan hakikat ibadah haji, sehingga pulang haji mendapatkan semua kebaikan, keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membawa keberkahan buat keluarganya, buat kampung halamannya, dan mudah-mudahan yang belum berhaji diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk menyempurnakan rukun agamanya yang kelima, sehingga tuntaslah menjadi seorang hamba Ta'ala yang memenuhi daripada semua rukun agamanya, mulai bersahadat sampai menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi tamu yang baiknya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah haqqa tuqah. Inna ahsanal kalam kalamullah wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Qulu qali hadha wastaghfirullah li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma